Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas Mandarin tradisional dasar ya. Jadi kita akan bahas pada video kali ini itu adalah Mandarin tradisional yang biasa dipakai di Taiwan. Dengan karakter tradisional ya, atau traditional characters. Oke, di sini saya sudah ada beberapa kosakata ya, atau vocabulary words. Dan jika kalian sebelumnya belum pernah belajar Mandarin, itu bisa banget langsung nonton video ini. Tapi ya di video ini kita akan lebih mendiskusikan kosakata dan juga mungkin tipis-tipis pola kalimatnya ya, atau grammarnya. Dan untuk menulis itu kita tidak akan terlalu fokuskan pada video ini, lebih ke speaking dan reading saja mungkin ya. Karena kalau menulis menurut saya bisa belajar dengan mandiri menggunakan misalkan di Google kita bisa cari cara penulisan karakter-karakter Mandarin, atau stroke order ya kita bilangnya, yaitu goresan. Karena goresan dalam bahasa Mandarin itu lumayan penting ya. Kalau misalkan goresan benar, itu pasti karakter kita terlihat lebih bagus, lebih indah aja gitu. Kalau misalkan goresannya kita asal-asalan, ya hasilnya tulisan kita juga nggak rapi takutnya gitu. Oke. Sekarang kita coba artikan dulu. Ya kosakata menurut saya yang sangat-sangat dasar dalam bahasa Mandarin. Oke, yang pertama kita ada kata ini. Huanying. Oke. Jadi sebelumnya kalau teman-teman belum pernah belajar Pinyin, karena di video ini sudah langsung masuk materi ya, saya tidak memperkenalkan Pinyin lagi atau romanisasi bahasa Mandarin. Mungkin teman-teman bisa mempelajari Pinyin terlebih dahulu ya, supaya bisa mengikuti materi dalam video ini, karena saya akan menuliskan Pinyin dari setiap kosakata di sini. Huanying itu artinya selamat datang atau welcome. Oke, Pinyin-nya saya tulis pakai ini aja ya, warna ungu. Huan, nada 1, ying, nada 2, gini ya. Huanying. Oke. Selanjutnya kita ada ini. Kira-kira apa? Qingwen. Excuse me atau izin bertanya gitu ya. Qingwen. Qing. Nada 3. Wen. Nada 4. Kemudian shide. Saya tulisin Pinyin-nya dulu ya. Shide. Jadi nada 4 terus nggak ada nada. Te-nya itu nggak ada nada. Shide itu artinya yes atau iya gitu ya. Beda sama nanti shi aja, kalau misalnya belakangnya ada te, shide gitu, dia jadi beda. Agak beda, tapi sebenarnya iya itu kita juga bisa bilang shi sih. Shi aja gitu, shi. Tapi kalau shide itu terdengar lebih sopan aja atau lebih formal. Ini shi. Ini shide. Oke. Xie. Kira-kira yang mana nih? Bunyinya sama ya, xie berulang. Dan mungkin, mohon maaf. Dan mungkin kalian juga udah pernah belajar ya, udah pernah dengar mungkin sebelumnya, xie. Thank you. Jadi yang pertama ada nada 4. Yang kedua nggak ada nada ya. Xie. Jadi sebenarnya lebih ditekanin yang pertama aja sih, karakter pertama kita bacanya xie. Begitu. Oke, selanjutnya kalau misalnya terima kasih, itu jawabannya apa? Sama-sama.
Nah, sama-sama dalam bahasa Mandarin itu adalah 不客气. Di depannya ada karakter 不, itu artinya tidak. Jadi jangan sungkan gitu ya. 不客气. Sungkan, kalau 客气itu lebih kayak sungkan gitu atau nggak enakan gitu. 不客气. Oke. Kemudian kalau nada-nada ini sebenarnya bisa agak bervariasi. Taiwan dan Tiongkok daratan ya bisa agak beda-beda dikit, tapi sebenarnya mirip-mirip lah ya, masih bisa dimengerti juga. Dan di sini saya lebih ke nada-nada yang biasa dipakai di Taiwan. Oke. Ini mungkin ada yang udah pernah belajar karakter ini kosakata ini, ni hao. Ni hao, dua-duanya nada 3. Tapi kenapa saya baca ni hao bukan ni hao gitu ya? Karena nada 3 ya. Kalau ketemu nada 3 lagi itu dibacanya jadi nada 2. Terus jadi 3. Gini. Tapi nadanya kalau kita tulis dalam pinyin itu tetap nada 2. Seperti itu. Kemudian di sini ada miss atau xiaojie. Oh ya, sebenarnya ni hao itu kayak bukan kayak how are you, lebih kayak halo ya, kayak greeting atau cara kita menyapa orang dalam bahasa Mandarin gitu. Xiaojie. Ini artinya miss atau ibu gitu ya, mbak. Lebih ke mbak sih. Ya, mbak gitu ya. Miss, 先生. Tapi sebenarnya ibu juga bisa mungkin ya. Tapi lebih ke mbak, 小姐gitu. 大姐mungkin bisa untuk orang yang mungkin usianya lebih tua. 先生ini untuk laki-laki ya. Tuan artinya. 先生. Oke, kemudian ini 叫 artinya memanggil. Sebenarnya 叫 itu lebih kayak memanggil, atau bisa juga nama saya adalah kayak 叫我叫 nama saya. Oke, 我 tadi sudah sempat saya kasih sebagai contoh ya. Jadi 我 itu mungkin ada yang udah pernah belajar. 我 itu saya, artinya saya. Kemudian ni, kamu. Ni, dulunya nada 3 ya. 我 ni. Kemudian kalau misalnya belakangnya ditambahin men, woman atau ni men. Ya, ini belakangnya ditambahin men aja. Ini ini ya, dia tambahin men. Itu jadi woman, ni men. Woman itu adalah kami. Men-nya nggak ada nada ya, men aja gitu. Terus ni men, men-nya juga nggak ada nada. Artinya kalian. Woman, kami atau kita. Ni men, kalian. Kemudian sisa satu kosakata. Ini bacanya lai, datang. Oke, bukan pergi tapi datang, lebih kayak ke arah kita gitu. Lai. Oke, sekarang ada beberapa nama orang yang mau saya bahas juga. Sebenarnya nggak begitu penting ya karena nama orang, tapi kadang karakter-karakter ini sering banget muncul untuk nama orang. Biasa nama orang Tionghoa atau nama orang dari Taiwan, dari Tiongkok daratan. Oke, yang pertama adalah Chen Yuemei, Li Minghua, Wang Kaiwen. Oke, jadi kalau dalam nama Mandarin itu biasa nama orang Tiongkok atau orang Taiwan itu depannya itu biasa terdiri dari 3 karakter kayak gini. Depannya itu adalah surname atau nama keluarga. Chen, misalnya yang paling sering itu Chen. Kemudian ada lagi yang paling sering Chen Li.
ini ya. Terus Wang. Ya, jadi Chen Li Wang itu nama keluarga. Kemudian ini baru nama mereka. Ada Yue Mei. Yue bulan, Mei cantik. Minghua ya. Minghua. Ini nama orang aja Minghua. Saya tuliskan pinginnya dulu. Kaiwen. Saya tulis di sini dia. Kaiwen. Ini biasa Kaiwen itu Kevin. Jadi dalam bahasa Inggris biasa itu Kevin ya. Karena mirip Kaiwen. Kevin gitu. Oke. Kan coba kita bikin satu kalimat. Contoh kalimat gitu. Oke, saya pengen tulis misalkan 请问. Kalau misalkan kayak gini, 请问. Ya, koma. Oke, sebelumnya 是 ini artinya bisa iya, bisa adalah juga ya. Adalah is atau are. 请问你是陈月梅小姐吗? Oke, sebelumnya kita tadi saya kekurangan satu kosakata ya. Dan kosakata ini adalah ma, artinya apakah, dan tidak ada nada juga ya. Jadi tipis-tipis aja dan mirip-mirip nada satu bacanya tapi pendek. 请问你是陈月美小姐吗? Ini kira-kira apa nih artinya? Ini artinya numpang tanya, excuse me, 你是 kamu adalah 陈月美小姐吗? Apakah kan, apakah ini kan artinya apakah ya? Apakah kamu adalah Mbak Chen Yuemei? Kan Chen Yuemei ini tadi kayak yang di atas ya, nama orang. Oke. Kalau misalkan saya tanya, xie xie atau xie xie ni, xie xie terus tambah ni, itu sama-sama artinya makasih. Itu jawabannya kalian bisa jawab 不客气, sama-sama. Oke. Terus bisa lagi misalkan satu lagi ya, kita bikin contoh satu lagi. 请问你是王开文先maaf, ya gurasan saya kurang tepat ya. 先生吗? Oke, ini baru satu pola kalimat. Sebenarnya kalau bertanya itu bisa banyak pola kalimat ya, tapi ini satu aja. Kita coba pelajari yang satu aja pakai ma. 请问你是王开文先生吗? Kira-kira apa tuh? Sama ya, 请问 excuse me, atau numpang tanya, kamu adalah Wang Kaiwen先生, Bapak Wang Kaiwen, bukan Bapak Wang Kaiwen, bukan Bapak Wang Kaiwen, bukan. Atau apakah kamu, maaf, tadi saya artikannya salah ya, maksudnya apakah kamu adalah Bapak Wang Kaiwen atau Bapak Kevin Wang, seperti itu. Oke. Sekarang yang terakhir ya, saya mau
ajarin. Mungkin kalau misalkan kalian datang ke Taiwan itu biasa mungkin ya ini ada mungkin ada yang ada kenalan teman orang Taiwan gitu ya. Mungkin kalimat yang mereka akan gunakan itu adalah ini, ni hao. Halo. Kemudian kita pakai huan ying. Ini agak tulisnya memang agak rumit ya, huan-nya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kita latihan tulis yang lebih banyak supaya lebih terbiasa ya sama karakter Mandarin. Ni hao, huan ying. Ni. Lai. Kemudian Taiwan ini kosakata ini ya kita tadi belum bahas ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah kosakata yang baru aja gitu ya. Sorry, ini kurang. Oke. 欢迎你来台湾. Jadi ini adalah halo. Jadi kira-kira apa dia artinya? Kan 欢迎 itu welcome ya. Jadi halo, welcome to Taiwan gitu ya. 欢迎你来台湾. Welcome, kamu datang, kan lai itu datang. Kamu datang ke ini Taiwan. Pinginnya adalah saya tuliskan ya. Nada 2, nada 1 ini ya. Taiwan. Sebenarnya Thai-nya itu ada satu versi lagi, tapi itu versi yang lebih sulit. Dan biasa di Taiwan juga udah pakai versi yang ini ya, yang lebih gampang. Thai. 你好，欢迎你来台湾. Halo, welcome. Apa ya? Selamat datang kamu. Gimana ya? Selamat kamu datang ke Taiwan gitu ya. Selamat datang kamu sudah di Taiwan. Jadi 欢迎你来台湾. Ada ni-nya, terus ada 来. 欢迎你来台湾. OK， 谢谢大家。我们的课程，我们今天的课程就到这边哦。我们下次见. Oke, jadi video materi kali ini sampai sini dulu ya. Di video berikutnya kita akan belajar kosakata baru dan pola kalimat baru untuk belajar hopefully bahasa Mandarin bisa kita pakai sehari-hari dalam karakter tradisional. Terima kasih teman-teman.